Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan Anda selalu bahagia di hari Jumat yang penuh berkah ini. Dan saya hari ini ingin ngobrol sama sahabat dan juga guru saya. Beliau bernama Cak Islah. Nah, Cak Islah ini ingin saya tanya-tanya karena saya tertarik sekali dengan tulisannya Cak Islah di feed beliau tentang bab poligami. Saya bisa tunggu ya, saya bisa ngobrol hanya untuk urusan bagaimana Islam memandang poligami. Apakah iya untuk menyelamatkan sebuah harga diri perempuan harus dinikahkan? Apakah nggak bisa cara yang lain untuk bisa membuat wanita itu menjadi terhormat, begitu ya? Nah, saya akan mencoba dan ini masih terhubung dengan Cais dan mudah-mudahan Assalamualaikum. Apa kabar Cais? Cais suaranya nggak kedengeran. Cais, coba. Cais, Cak, nggak kedengeran. Suaranya nggak kedengeran. Coba lagi. Coba lagi ya Cais ya. Nah tuh. Nah, dikit lagi. Katanya Mbak Atika juga Cais suaranya nggak keluar. Cais, coba ya satu kali lagi ya. Coba ya. Nggak ada suaranya katanya Mbak Atika. Nggak ada suaranya. Nggak ada. Mana ya? Nah. Udah tuh, udah. Nah, hilang lagi. Cais, Nah, jacknya. Iya, betul. Sekarang. Cak, kedengeran nggak? Nggak kedengeran. Jacknya. Nah, mesti dipegang. ini sekarang. Sekarang baru ada. Tadi nggak ada. Oke, Nah, oke. siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ngomongin poligami langsung jacknya nggak bisa tuh, Cak. Kalau ngomongin ateis lancar, Lancar. ngomongin soal Pancasila oke. Ngomongin soal bagaimana menghargai seorang presiden, tapi pas poligami ngadat, nggak ada suara. Jadi kincup gitu ya. Ya, aku itu tertarik loh Cak sama panjenengan yang nulis di feed tentang poligami karena kebetulan emang lagi waktu saat yang tepat wirawiri itu loh Cak, tulisan seminar bagaimana bisa poligami dan mendampingi sampai poligami sukses yo gitu. Ya, Ayo Cak silahkan, emang Islam bagaimana nih untuk urusan menikah lebih dari satu? ya kalau kalau secara keislaman sendiri memang apa ya namanya ya? Ya memang itu sunnah lah. Gitu. Ada contoh dari Nabi. Tapi sunnah Nabi kan banyak sebenarnya, bukan hanya itu. Dan seperti tulisan saya yang sudah pernah saya tulis itu, bahwa berdalih untuk menghargai seorang perempuan dengan cara meniduri itu memang bukan cara yang elegan menurut saya. Kalau Nabi memang sebagai role model, ya, memang beliau itu memang diminta oleh Allah itu untuk memberi contoh kepada umatnya. Tapi dengan catatan umatnya ini seharusnya mampu untuk melakukan hal-hal seperti itu. Kalau tidak mampu, ya jangan dilakukan gitu. Nah, yang terjadi belakangan ini begini, ketika orang menolak poligami, seolah-olah dibuat logika terbalik. Oh, berarti kamu lebih suka berzinah gitu. Nah, ini sebenarnya logika terbalik yang sebenarnya tidak berhukum sebab akibat sebenarnya.
bukan berarti orang menolak poligami itu kemudian menyetujui zina gitu. Jelas jauh, itu adalah sesuatu yang sangat berbeda gitu. Kalau ini kan dibilang sama Bubu, saya mantan praktisi gitu, yang kemudian menyadari bahwa dan menyesali bahwa ini bukan hal yang sebenarnya bukan pekerjaan seorang yang merasa gentleman kalau menurut saya. Ini jauh dari itu. Sebenarnya berpoligami itu adalah pekerjaan orang pengecut yang lebih suka berbohong ke kanan dan ke kiri, yang kemudian berani mengorbankan keutuhan rumah tangga, berani membohongi anak-anaknya, berani membohongi istrinya. Saya yakin ya, orang yang melakukan poligami bisa saja melakukan keadilan dalam kalkulasi materi, tapi tidak akan pernah bisa berlaku adil dalam hal perasaan. Ini kan nggak terukur, ini deep well banget. Nggak mungkin ada perempuan yang rela dipoligami, lalu kemudian secara ikhlas 100% merelakan suaminya. Itu pasti ada sesuatu yang terbersit di otaknya. Aduh, ini suami saya lagi tidur sama orang lain, besok sama saya gitu kan. Ini kita harus berempati terhadap kaum perempuan dalam hal ini. Oleh karena itu, ya mari kita bahas soal itu. Baik. Nah, bukan saya yang buka loh, bahwa itu Cais sendiri yang mengatakan bahwa Anda adalah mantan praktisi gitu ya. Nah, ini Ya. Saya sudah mengakui itu secara terbuka di tulisan. Dan saya bangga mengatakan itu. Ini saya di rumah saya, ada anak-anak saya dan istri saya. Mereka tahu bagaimana guncangnya keluarga saya ketika itu, bahwa poligami ini memang sebenarnya perlu berpikir 1000 kali, 1000 times to think about it. Jadi ini nggak boleh dibuat main-main dan seolah-olah ini hanya karena persoalan nafsu syahwat semata lalu berdalih sunnah lalu dilakukan. Yang berhasil membina hubungan rumah tangga dengan poligami dan yang berantakan jauh lebih banyak yang berantakan. Tapi saya jadi begini nih, Cak. Karena Cais kan sangat dekat ya dengan teman-teman para sahabat dari NU-isme gitu ya. Teman-teman dari orang-orang Islam yang memang belajar, mondok, buka Quran, baca segala macam, kitab kuning hafal luar kepala begitu ya. Tapi kenapa seseorang itu untuk urusan sejengkal dari pusar ke atas sama sejengkal dari pusar ke bawah, selalu itu urusannya diselimuti dengan urusan agama dan ayat. Katakan saja bahwa saya memang nafsu sama perempuan itu, saya mau ngawinin, nggak usah bawa-bawa agama. Betul atau salah ucapan saya? Memang ini menjadi pembahasan yang panjang. Sudah berpuluh-puluh tahun dan mungkin sudah berabad-abad menjadi perdebatan yang panjang, karena memang agama Islam sendiri itu salah satu agama yang mengatur secara detail tentang kehidupan umatnya, mulai dari kamar mandi sampai urusan ranjang gitu ya. Mulai dari urusan bumi sampai urusan langit itu semua sangat detail diatur oleh agama. Kalau kemudian urusan syahwat pun juga diatur, lalu kemudian aturan-aturan itu dibuat sebagai basic komponen dari orang untuk melakukan apapun lalu dijadikan dalih agama, itu menurut saya ya akan sangat terlalu. Kalau urusan selangkangan kemudian agama dijadikan dalih pembenaran ya untuk mengumbar hawa nafsunya, lalu kemudian dalil agama itu dijadikan sebagai pembenaran, legitimasi istilahnya. Menurut saya tidak perlulah gitu loh untuk melegitimasi tindakan mengumbar syahwatnya itu lalu kemudian menggunakan pembenaran agama. Saya kira lebih baik kita itu gentle agreement bahwa saya naksir orang itu, saya nikahi dia karena agama memperbolehkan. Selesai di situ. Selesai saja di situ. Saya terus terang tidak setuju mohon maaf saya tidak perlu menyebut nama, ada seorang ustadz lalu kemudian dia melakukan poligami, cerai, lalu nikah lagi, cerai lagi, lalu menggunakan pembenaran agama untuk melakukan itu, dan juga menggunakan legitimasi agama untuk menyalahkan istrinya. Ini menghina perempuan. Artinya ini bukan cara yang elegan gitu ya. Menghormati perempuan tapi dengan menggunakan dalih agama untuk menginjaknya. Ini sangat tidak fair buat kaum perempuan menurut saya. Baik. Cais, mungkin nggak
seorang laki-laki tuh bisa bertemu dengan seseorang yang sempurna pada saat dia sudah ada komitmen dengan perempuan lain. Paham kan maksudnya ya? Ya, Kenapa laki-laki, saya nyambung kalimat terakhirnya Cais. ya, Kenapa laki-laki, apapun agamanya, kan kita kalau ngomong mesti egaliter ya, jangan ke ya. Islam terus gitu ya. Kenapa laki-laki pada saat dia punya komitmen dengan seseorang, dia masih mencari titik yang lebih sempurna di perempuan lain? Kenapa? Saya kira begini, ketika kita itu ingin menikahi seorang perempuan di awal, itu adalah komitmen yang sebenarnya tidak bisa ditawar-tawar, sebenarnya ya. Kalaupun misalnya ada kekecewaan-kekecewaan setelah itu, ini saya kira lumrah. Kita kan manusia memang how to reveal something, memang harus menggali sesuatu. Dan taruhlah kita mungkin ya, kita berhubungan dengan calon istri kita pada awalnya selama 2 tahun atau setahun 2 tahun. Kan memang tidak mungkin semuanya itu akan tergali. Dan ketika kita menikah, disitulah kemudian ada beberapa karakter-karakter yang tadinya menjadi hidden item itu kemudian muncul. Nah, ini memang diperlukan suatu sikap dari kita bagaimana untuk kemudian mematchingkan antara dua karakter yang berbeda itu. Kalau kemudian pelariannya adalah dengan menikahi perempuan lain, saya kira bukan itu solusinya. Itu solusi syahwat saja. Karena pengalaman saya begini, orang yang berusaha, orang yang berpoligami itu biasanya selalu menyalahkan istri yang pertama, membaca kejelekan-kejelekannya, membaca negatif-negatif. Oh, gara-gara istri saya begini nih, makanya saya harus nikah lagi. Ini sebenarnya bullshit aja menurut saya. Ini laki-laki itu ya laki-laki adalah laki-laki gitu, dengan segala kebadungannya. Menurut saya ini saya akui saya seperti yang saya akui ya, saya mantan praktisi gitu ya. Apa yang saya ceritakan ini adalah apa yang saya lakukan. Dan saya menyadari sekarang, menyesali semua itu, ini tidak fair buat kaum perempuan. Makanya saya sekarang bertekad bahwa saya harus berdiri di barisan orang yang menolak poligami. Karena poligami itu isinya hanya kebohongan. Jujur saya, ini terlepas dari soal fikih Islam. Saya berbicara tentang penghormatan kepada kaum perempuan. Iya, betul. Cais, kan emang pada dasarnya jika kita berkomitmen pada seseorang, kita tuh tidak membiarkan. Ini perempuan nih, ini ngomongnya atas dasar perempuan ya. Jadi perempuan tuh kalau misalnya punya komitmen dengan seseorang, dia tidak membiarkan dirinya untuk tertarik dengan lelaki lain. Sewajarnya begitu. Nah, kenapa di perempuan pengendalian diri jauh lebih mudah dibandingkan di lelaki? Ya mungkin ini karena berbasis agama juga. Di dalam agama mungkin hampir semua agama ya, saya nggak tahu. Tapi dari perspektif Islam kan memang Islam itu sangat patriarki ya. Nah, ketika Islam itu sendiri memanjakan kelaki-lakian, bahwa laki-laki boleh beristri lagi tapi perempuan tidak boleh bersuami lagi. Ini kan memang bagian dari sistem patriarki di dalam Islam. Dari situlah kemudian seolah-olah ini adalah argumen kuat, hujah gitu. Argumen kuat di dalam Islam bahwa laki-laki itu seolah-olah diuntungkan oleh posisi fikih di dalam Islam. Oleh karena itu mengapa kaum perempuan itu jauh lebih kuat untuk mengelola dirinya daripada laki-laki. Laki-laki itu seolah-olah dia difasilitasi oleh agama untuk menyalurkan syahwatnya. Dan juga hukum-hukum sosial, norma-norma sosial itu juga lebih mendukung laki-laki. Ya kita tahulah itu dalam keseharian kita bahwa ketika perempuan pakai rok mini aja diomongin gitu. Tapi kalau laki-laki berbuat apapun seolah-olah itu ada sikap permisif dari kehidupan sosial kita. Nah ini memang nggak fair. Saya sendiri nggak setuju dengan hal seperti itu bahwa harus ada equality gitu, harus ada kesenjangan bahwa kita menyikapi laki-laki dan juga perempuan itu harus seimbang. Oleh karena itu memang begini, Bubu, ada kadang-kadang orang melakukan poligami, terutama bagi kalangan perempuan itu secara terpaksa menerima takdir poligami itu karena banyak hal, misalnya faktor ekonomi. Karena yang mau menikahi dia, yang ingin menjadikan dia itu sebagai istri kedua, itu orang yang secara ekonomi mapan dan dianya juga berkekurangan lalu diterima. Ada juga yang faktor umur kadang-kadang.
dia lama nggak mendapat jodoh, sekali dapat jodoh meskipun istri kedua nggak apa-apa lah. Itu namanya takdir yang nggak bisa ditolak. Tapi ketika ada opsi-opsi yang bisa ditolak, menurut saya itu sudah bukan takdir lagi. Itu takdir ini kan setengah di bumi, setengah di langit, gitu kan? Kan itu konsepnya. Jadi setengahnya ada di kita, setengahnya ada di Allah gitu. Jadi sebetulnya kalau perempuan menolak untuk dipoligami, Tuhan marah nggak? Ya saya kira tidak, kan hukumnya sudah jelas sunnah. Sunnah ini bukan wajib. Orang bisa menolak dan bisa nggak melakukan itu. Bisa. Laki-laki pun juga demikian. Kecuali akhirnya apa? Ada laki-laki yang menolak poligami. Itu karena apa? Karena menyadari saya punya anak, saya punya istri, saya punya tanggungan di belakang yang harus saya ayomi, yang saya harus lindungi. Lalu kemudian ini memang menjadi sangat complicated, tapi ketika nafsunya yang lebih di depan, maka dia akan tetap melakukan itu. Inilah yang saya maksud, apa ya namanya, ada pernah komentar gitu di postingan saya di Instagram itu yang bilang begini, gila punya 4 istri, berarti ada 4 mertua, gila itu keluarga besar banget, kok kuat gitu nerima masalahnya gitu. Ada gitu yang lucu di postingannya feednya Cais itu adalah begini. Oh, itu yang ada seminar bagaimana poligami yang sukses dan ada pengawalan sampai poligami itu terjadi sampai kan gitu kan ada paket-paketnya ya. Nah terus udah gitu ada yang nulis begini. Oh, itu peserta seminarnya berarti ikut ngebiayain biaya 4 istri. Jadi saya memang agak miris ya, poligami itu sekarang sudah seperti industri gitu loh, Bu. Sudah dikomersialkan, diseminarkan, lalu ada trik and tipsnya. Bagaimana cara mendapatkan istri lagi tapi istri pertamanya supaya tidak marah. Ini kan sudah industri, sudah dikomersilkan. Ini luar biasa. Dan kalau industrialisasi agama itu sudah terjadi sejak dulu, tapi ketika soal perasaan perempuan sudah dikomersilkan dan diindustrikan, ini menurut saya sudah tindakan yang menurut saya tidak fair buat kaum perempuan. Janganlah bersuara, ini demi martabat perempuan, makanya saya berpoligami. Nah, sudahlah. I don't buy that. Saya nggak bisa membeli itu. Saya sendiri sangat miris itu. Makanya kalau ada kaum perempuan yang ingin membuka organisasi anti poligami, saya ikut gabung. Dan istri saya juga mau. Jadi Cais berapa lama poligami? Sebelumnya kan Kurang pasti lebih monogamus kan? Monogamus cuma 1 ya. Terus kemudian poligami berapa lama sampai akhirnya monogamus lagi, 1 lagi? Kurang lebih 2 tahun. 2 tahun. Monogaminya berapa tahun? Dengan istri saya kan? Ya iya, masa istri orang? Saya sudah 23. 23 tahun. Oke. Sebetulnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam monogami jauh lebih lama daripada beliau melakukan poligami, abis itu wafat, betul ya? Entah kenapa lelaki paling suka melihatnya yang bab poligami dibandingkan bab monogaminya. Kenapa ya, Cak? Ya itu kembali kepada tadi sebenarnya role model. Memang ada beberapa perbuatan Nabi ini yang menjadi teladan meskipun hanya dikerjakan sekali. Meskipun hanya sekali saja dikerjakan, tapi kemudian manusia itu ingin melakukannya berkali-kali. Karena memang Nabi ini kan sebagai role model. Termasuk mungkin dalam konsep ini ya, mungkin ya, meskipun sebenarnya monogaminya itu lebih panjang daripada poligaminya, lalu poligami ini ditiru oleh manusia untuk poligaminya yang lebih panjang. Monogaminya, dan mirisnya lagi kadang-kadang ya, mereka harus mengorbankan keluarga yang sudah mapan hanya untuk mohon maaf, istri kedua dan istri ketiga, lalu istri pertamanya dibuang. Ini kan suatu kejahatan sebenarnya. Ini saya terus terang, saya bisa berbicara seperti ini karena saya sudah belajar dari sejarah saya. Dan saya menyesali itu sepenuhnya. Saya nangis-nangis kepada istri saya bahwa ini ternyata memang perbuatan salah. Saya akui itu. Dan juga saya
ajak teman-teman yang sekarang ya, ini bukan soal moral sebenarnya. Saya tidak mau mengajari siapapun tentang moral, tapi pada akhirnya percayalah gitu loh, bahwa istri pertama itu dan anak-anak kita itu nanti akan memeluk kita pada akhirnya. Betul. Itu udah banyak pengalaman seperti gitu. Cais, ini kepada yang viewer, follower gitu yang nonton saat ini, sekali lagi kami tidak katakanlah tidak merendahkan orang yang sedang poligami atau berniat poligami. Ini adalah obrolan dua sahabat yang saling bertukar ilmu pada hari Jumat sesudah bada asar gitu ya, untuk melihat ilmu tentang poligami dari sudut kacamata Islam gitu. Cais, tolong ceritain itu dong, yang Zulaika itu, Cak. Oh, Zulaika itu keren banget itu. Zulaika itu adalah orang yang betul-betul menghormati kewanitaannya. Ketika suaminya itu dibunuh oleh rezim komunis karena menyimpan gandum, kan zaman komunis nggak boleh nyimpan gandum, harus dibagi rata gitu ya. Lalu kemudian dia ditangkap, suaminya dibunuh, dia ditangkap dibawa ke gulag di Siberia. Nah, disitulah dia ketemu dengan salah satu sipir yang juga membunuh suaminya, ikut serta membunuh suaminya. Di situ dia digoda, digoda untuk, kalau kamu mau lari nggak apa-apa, yang penting kamu mau ya ditiduri gitu. Ini bukan, sebenarnya kisah Zulaikha ini tidak ada hubungannya dengan poligami, tapi cerita ini adalah bagaimana seorang perempuan yang betul-betul menghargai kehormatannya dalam urusan seksual ya. Dia bisa saja, dan Zulaikha ini saya lupa saya ceritakan di situ. Zulaikha ini melahirkan di penjara karena ketika ditangkap sedang hamil. Artinya apa? Dia merawat bayi itu. Salah satu penggoda pertama ke dia itu adalah dokter yang membantu dia untuk melahirkan di penjara. Dia menawari Zulaikha, kamu kalau bisa, kamu mau saya tiduri, kamu bisa tinggal di rumah saya di dalam komplek penjara juga. Lalu ada sipir juga yang melakukan itu. Zulaikha berpikir kalau dia bisa pergi dari penjara berkat fasilitas seksualnya itu, dia bisa membawa anaknya keluar dan bebas, kan bisa begitu. Tapi Zulaikha tetap tidak mau, bahwa bagaimanapun kehormatan saya adalah apa yang ada di badan saya. Itu keren banget. Ini memang tidak ada hubungannya dengan poligami, tapi saya mengangkat kisah Zulaikha ini karena apa? Berhubungan kehormatan dengan urusan seksual itu ternyata memang mahal sekali. Jadi kesimpulannya, kalau misalnya ada perempuan yang menjadi kedua, ketiga, keempat, kelima, sampai ke 10 adalah orang-orang yang tidak bisa menjaga kehormatannya. Secara tidak langsung, Cais ingin mengatakan itu kah? Ya, kalau orientasinya tetap urusan seksual, menurut saya iya. Menurut saya iya. Karena begini, banyak kejadian. Saya bisa saja, ini bukan gibah ya, saya nggak mau gibah lah. Ini saya mau ceritain beberapa teman yang juga melakukan poligami, yang pada akhirnya dengan istri kedua, ketiga itu ternyata dia tidak bisa langgeng juga. Karena apa? Karena istri kedua dan ketiganya selingkuh. Ada banyak. Mengapa dia selingkuh? Karena memang si suami ini hanya hangat pada awal-awal saja. Setelah berumur setahun 2 tahun, dia ternyata lengah. Lengah untuk mendatangi istri kedua dan ketiganya. Karena apa? Dia lebih suka datang ke istri yang keempat. Nah, kekecewaan itu terjadilah konflik seksual itu tadi, lalu selingkuhlah istri yang kedua, yang ketiga yang sudah jarang didatangi. Ini kan sebenarnya sudah terbaca bahwa dari awal mereka itu berdasarkan orientasi seksual. Nah, inilah yang menurut saya sangat tidak terhormat, baik bagi yang laki-laki maupun bagi yang perempuan. Baik. Jadi kalau begitu, Cais setuju dong dengan pernyataan Imam Besar Al-Azhar Mesir Syekh Ahmad Al-Thayyib yang mengatakan poligami bisa menjadi ruang ketidakadilan bagi perempuan dan anak-anak jika dilakukan karena kurangnya pemahaman tentang Al-Quran. Ya, betul sekali. Imam Besar Al-Azhar itu memang mengundang kontroversi ketika itu. Pada tahun 2015 itu dia diserang kanan kiri karena dianggap terlalu
mengentengkan salah satu sisi dalam fikih Islam seolah-olah dia menentang, tapi dia bilang saya tidak menentang, tapi banyak sekali rambu-rambunya jika orang ingin melakukan itu. Jangan terlalu mudah seolah-olah diam-diam dari istri yang pertama dia bisa melakukan pernikahan diam-diam secara sirri, lalu dia bisa menikah seenaknya. Tidak seperti itu. Al-Quran tidak mengajarkan seperti itu. Ada beberapa rambu-rambu yang harus dilalui, yang apabila itu tidak dilakukan, ya itu dianggap tidak sah. Itu Baik. menurut imam besar. Tapi laki-laki bisa dianggap begini. Kalau gini nih Cais. Kalau misalnya aja, kan kemarin saya ngikut tuh Zoom meetingnya NUisme gitu ya. Ya. Sholat aja kalau misalnya bajunya nggak sesuai dengan pemikirannya dianggap bukan Islam, keluar dari itu seperti itu ya. Nah, Ya. bisa jadi begini nih Cais. Ada beberapa golongan yang mengatakan bahwa Anda bukan Islam kalau tidak poligami. Betul kan kalau saya salah ya? Jadi ada hal-hal yang itu menjadi sebuah identitas keislamannya laki-laki Islam. Ya, memang orang yang menentang poligami ya. Orang yang menentang poligami itu kebanyakan diserang seolah-olah dia liberal gitu. Seolah-olah dia liberal. Saya juga sering, pada waktu saya posting soal poligami itu juga, saya diserang dengan DM yang nuduh saya liberal, anti sunnah, ingkarus sunnah, segala macam. Tapi ya, orang kan punya prinsip, artinya gini, tidak semua sunnah Nabi itu yang bisa dilakukan oleh manusia. Dalam tataran kemanusiaan yang kalau memang tidak merasa mampu untuk melakukan sunnah itu, terus kenapa? Kan sunnah, namanya juga sunnah. Sunnah itu sampai kapanpun tidak akan berubah wajib. Gitu. Ya, artinya saya sah-sah aja. Kalau kemudian saya tidak melakukan sunnah lalu dibilang liberal, ya mungkin hampir setengah dari orang Islam seluruh dunia ini ya liberal semua. Kan orang yang anti poligami itu bukan hanya 1-2 orang, mungkin ribuan orang, jutaan orang mungkin. Ya, baik. Cak, ceritakan dong Rasulullah dengan Siti Hadijah. Siti Apa Hadijah. yang pernah dibaca? Ya, Siti Hadijah ini banyak versi sebenarnya. Maksudnya begini, Cak. Sampai sebegitunya Rasulullah yang muda mencintai Siti Hadijah yang sudah tidak muda lagi. Kemudian ini kan bukan hanya soal balas jasa, balas budi, bahwa Siti Hadijah adalah orang pertama yang mengakui kerasulan. Pasti ada sesuatu nih di perempuan ini yang membuat beliau Rasulullah SAW tidak bisa menoleh ke perempuan lain. Apa yang Cais baca? Sebenarnya soal usia Siti Hadijah ini sebenarnya juga terjadi perdebatan ya sebenarnya. Ada yang bilang memang umurnya 40 gitu. Ada yang bilang umurnya nggak sampai segitu, karena Siti Hadijah itu setelah itu masih mempunyai banyak anak dari Nabi ya. Masih punya banyak anak dari Nabi, kurang lebih 6 kalau nggak salah. Artinya kalau dilihat dari situ usia 40 dengan umurnya anak 6 ini kan ya nggak tahu mungkin situasi di Arab ketika itu seperti apa ya. Tapi usia Siti Hadijah sendiri terjadi perdebatan dari ukuran banyak anaknya setelah itu, punya anak lah gitu. Nah, Siti Hadijah sendiri taruhlah kita meyakini umurnya memang jauh lebih sepuh daripada Nabi gitu. Tapi Siti Hadijah sendiri ini kan orang kaya gitu. Ada yang bilang dia dulu mantan pemeluk agama Kristen karena pamannya seorang pendeta ya. Tapi oke lah itu di luar itu. Tapi pada prinsipnya Nabi ini disukai oleh Siti Hadijah karena karakternya. Karena bisa dipercaya, yang ya akhlaknya yang bagus segala macam, al-amin ya, seperti itu. Nah, Nabi itu sendiri melakukan monogami itu panjang. Bahkan Nabi bekerja untuk membantu Siti Hadijah berdagang, berniaga segala macam ke Syam segala macam. Ya, artinya saya setuju dengan Mbak Sanas tadi bahwa monogaminya Kanjeng Nabi itu jauh lebih panjang daripada poligaminya. Bagaimana kesetiaan Nabi membantu Siti Hadijah dalam berusaha. Karena Nabi menyadari, Nabi sendiri yang bukan orang kaya, Siti Hadijah yang kaya, Nabi yang nggak mungkin juga cuma nitip badan doang, tapi Nabi kemudian membantu berniaga dan segala macam. Artinya ada equal juga di dalam kerumah tanggaan itu, bahwa Nabi juga tidak mungkin bawa badan aja. Seperti itu. Nah, itulah yang harus ditiru sebenarnya.
Bukan yang ditiru itu hanya setelah setelah Siti Khadijah wafat, lalu Nabi menikahi Siti Aisyah dan segala macam, lalu melakukan poligami dalam satu rentang waktu. Itu kemana yang masa rentang? Kehidupan Nabi dan Siti Khadijah itu kok nggak dicontoh gitu. Kesetiaan Nabi yang jauh lebih muda daripada Siti Khadijah. Artinya gini loh, kalau Nabi itu memang betul-betul mengumbar hawa nafsunya, dia bisa saja melakukan poligami ketika masa dengan Siti Khadijah. Artinya seperti itu. Nah, ini yang ditiru ini kan masa setelah itu. Jadi ada missing period yang kemudian dicontoh orang itu. Justru masa-masa keemasan Nabi dalam membina rumah tangga itu. Baik. Kalau itu begitu, yang hilang gitu. Baik, Cais, kalau begitu jelaskan sama saya, ini poligami pertama kali itu menjadi luar biasa di negara mana sesudah Rasulullah atau masa kejayaan Islam. Ini kan Islam kan masuk ke Indonesia, kemudian tiba-tiba di Indonesia semuanya berpoligami, kemudian berbaju khusus, kemudian dengan beribadah khusus dan sangat eksklusif sekali. Ini nih awalnya di mana sih, Cak? Jadi begini, ini kalau kita melihat sejarah poligami ini sebenarnya hubungannya sangat complicated. Di dalam sejarah Islam itu pada masa-masa dinasti khilafah ya, itu memang sebenarnya dulu poligami ini berdiri sendiri selain selir dan juga budak. Budak ini diyakini oleh pemikiran tafsir-tafsir bahwa budak ini bisa ditiduri. Ini banyak sekali literaturnya. Nah, di zaman bahkan ini ada satu masa di masa Khalifah Abbasiyah itu, selirnya itu Harun al-Rasyid. Ini Khalifah Harun al-Rasyid itu selirnya konon sampai 4.000 orang. Oh, Masya Allah. Ya, selirnya, belum ya, istrinya. Ya, ya. Oh, belum istrinya loh. Karena dulu itu ketika mereka berperang, pampasan perang itu bisa ditiduri juga karena dianggap sebagai budak yang dibebaskan. Oh. Ini banyak sekali sejarahnya. Saya bisa memperdebatkan itu secara literasi ya, bahwa kitab-kitab tarikh Imam Suyuti juga Ibnu Katsir, Ibnu Asir, Ibnu Mas'udi segala macam, At-Tabari juga menerangkan tentang itu sangat detail dan juga panjang. Nah, ketika Islam pada masa kita, dulu ulama-ulama sepuh kita itu rata-rata istrinya cuma satu. Rata-rata istrinya cuma satu. Ada beberapa kiai yang di Indonesia. Iya, yang ini Islam di kita di Indonesia ini. Ulama-ulama sepuh itu istrinya cuma satu. Nggak tahu mungkin karena dulu istri kiai-kiai ini bunyai juga, anak kiai juga yang ganas mungkin takut. Saya juga nggak tahu, tapi yang jelas sunnah tentang poligami ini kan nggak baru, memang dari zaman Nabi sudah ada. Cuma ulama-ulama sepuh kita itu memang istrinya satu, paling banyak dua. Biasanya begini, ulama sepuh itu menikahi satu lagi karena memang menginginkan keturunan yang di tempat lain untuk syiar dakwahnya. Ini bukan pembenaran, tapi memang dulu konsepnya seperti itu. Dan biasanya dua lah, itu rata-rata ya dua paling banyak gitu. Nah, kemudian ada beberapa tafsir-tafsir Islam eksklusivisme yang masuk belakangan ini. Nah, ini yang menggenjot orang, jangan 2, 3 aja. Lalu ada lagi, jangan 3, 4 aja. Waduh, ini kok maruk banget. Inilah kemudian yang menurut saya sangat tidak fair bagi kaum perempuan, seolah-olah kaum perempuan ini hanya daya tarik seksualnya saja yang ini. Sunnah itu menurut saya, ya Allah, udahlah, sunnah yang lain aja apa sih gitu. Baik. Kalau gitu Cais, di Arab sendiri poligami gimana kasusnya? Ya mereka lumrah-lumrah saja. Ada salah satu saudara saya ini istrinya salah satunya adalah saudara saya, dan dia menikahi 2 orang Indonesia, 2 orang Arab. Ya artinya mereka kehidupannya sangat biasa. Ini orang Arab Saudi. Yang satu lagi juga demikian, 4 juga. Jadi rata-rata orang di sana itu ketika sudah berkemampuan secara materi memang tidak mungkin satu. Nampaknya seperti itu. Belajar dari 2 pengalaman saudara saya itu memang rata-rata yang satu 3, yang satu 4 istrinya. Yang satu orang Semarang, yang satu orang Madura. Yang satu orang Madura, yang 3 orang Arab. Ini
secara materi mereka kan seperti itu. Tapi ya gini, keluh kesahnya luar biasa saudara saya ini. Sakit hatinya muntahnya ke kita. Itu yang perlu diceritakan, Cak, gitu ya. Karena menurut saya ya, maaf ini Cak ya, kalau misalnya kebodohan saya untuk mengatakan karena ilmu saya kan tidak begitu tinggi. Kan saya nggak lulus kitab kuning gitu ya. Jadi menurut saya untuk menjadi Islam, saya nggak perlu ke Arab-Araban untuk menjadi Islam. Karena Islam itu atau menjadi muslimah itu adalah sangat individu. Jadi saya nggak perlu ke Arab-Araban untuk menjadi Islam. Jadi saya ada hal, apakah itu membuat saya tidak kafah disebutnya? Ini masih urusannya poligami ya, ini urusannya poligami. Apakah dengan begitu saya, walaupun sih saya tahu, saya kawin sama Gilang, karena Gilang kan nggak berani ya kalau mau kawin lagi. Kita tahu lah, dari gestur Mas Gilang aja, oh berani habis sama orang Madura. Lurit keluar. Aku paku nanti. Nah, jadi pertanyaanku, apa iya kalau aku tidak mengizinkan suamiku untuk tidak menikah lagi karena aku tidak ingin berbagi, gitu ya? Itu membuat aku disebut aku tidak kafah. Karena di Arab sendiri poligami adalah menjadi suatu hal yang biasa. Tapi dengan alasan aku tidak usah ke Arab-Araban untuk bisa menjadi muslimah. Jadi sama kayak begini, Cak. Aku kan tidak usah ke India-Indiaan untuk menjadi orang Hindu. Misalnya kayak begitu ya. Iya. Nah, silakan Cak jawab. Ya, memang begini, saya kadang-kadang sangat miris ya, ada perempuan yang mengatakan, oh kalau perempuan loh ini, perempuan, bukan laki-laki loh, perempuan, ada beberapa bisa dilihat di beberapa media sosial ya, postingan itu, jika kamu ingin betul-betul Islam, kamu harus siap dipoligami. Ini kan luar biasa. Luar biasanya apa? Loh, ini perempuan kok begini sih gitu. Ya. Masa Islam itu harus identik dengan urusan poligami saja? Ini kan sama saja dengan mengerdilkan Islam. Seolah-olah Islam itu hanya sexual oriented gitu. Ya. Seolah-olah Islam itu hanya menghargai perempuan dari sisi seksualnya. Saya terus terang, urusan poligami tidak jauh dari seksual. Makanya banyak yang kadang-kadang ada anekdot begini. Ya udah, kalau memang kamu betul-betul ingin membantu janda, cari janda yang udah tua, kamu nikahin, kan nggak mau, kan gitu. Itu adalah salah satu test case serius, tapi bercanda tapi serius sebenarnya. Makanya kalau ada orang yang menikah lagi, lalu istrinya itu jelek, berarti saya acungin jempol. Nah masalahnya nggak ada orang yang berpoligami itu istri berikutnya itu nggak ada yang jelek, cantik semua. Artinya apa? Itu adalah seksualnya terus terang ya, appeal-nya itu berada di depan daripada urusan agamanya. Satu, kalau kita membaca buku Rana Ahmad ini adalah perempuan Saudi yang pada akhirnya memilih menjadi ateis, kabur dari Saudi menjadi warga negara Jerman. Bukunya bukunya itu tentang perempuan, pemberdayaan perempuan di dalam bukunya itu dia membahas khusus soal pernikahan itu. Dia sendiri korban poligami, orang tuanya berpoligami, kakeknya berpoligami, dia juga dipoligami. Di situ dia kemudian mengapa tidak percaya kepada Islam, bahkan tidak percaya kepada Tuhan, karena menurut dia Tuhan pada akhirnya hanya menempatkan agama itu sebagai alat legitimasi seksual. Sebagai alat legitimasi seksual. Ini yang saya catat di situ bahasanya Rana Ahmad. Kalau memang Islam itu hanya dibawa dalam urusan sexual oriented saja, pada akhirnya akan mencetak orang-orang Rana Ahmad berikutnya. Ini yang kemudian mengerikan sekali, bahwa misalnya seperti ini juga. Oh, orang Islam itu harus pakai cadar. Misalnya, ini mohon maaf di luar konteks ini. Karena apa? Karena takut orang nafsu kalau melihat, ya Allah kok gitu amat sih. Beragama itu kok hanya urusan seksual saja yang diurus. Itu memang laki-laki di dalam Islam itu seolah-olah jadi buaya semua apa? Kan nggak seperti itu gitu loh. Memang kebanyakan begitu memang. Emang kebanyakan laki-laki itu buaya. Pada akhirnya orang itu akan menemukan titik jenuhnya di urusan itu. Artinya apa? Itu betul. Seperti saya jujur saja ya. Saya melakukan ini dulu waktu masih muda dan katakanlah bandel gitu ya.
Saya Ya. sekarang udah memang belum 50, tapi udah kepala 4. Ya. Ya. Saya harus berpikir ulang tentang itu, dan saya hanya tinggal penyesalan-penyesalan saja. Karena isinya berbohong. Isinya kebohongan semua, percaya saya. Mau disetujui oleh istri yang pertama atau tidak disetujui oleh istri yang pertama, satu titik tertentu dia akan melakukan kebohongan besar. Dari kebohongan kecil-kecil yang terakumulasi. Yakinlah saya itu. Betul, Mengapa betul. salah satu kiai, salah satu ulama besar, istrinya minta cerai, dia tetap tidak bisa berbuat adil terhadap perasaan istrinya. Padahal istrinya ini udah pinter ilmu agamanya, tapi dia tetap tidak bisa menerima itu. Ya, Ini ya. soal perasaan ini nggak mungkin bisa adil, percaya saya. Betul, betul. Memang laki-laki itu begitu, tapi perempuan sebetulnya lebih kejam loh, Cak. Kalau mau melakukan itu tuh ya, perempuan itu tuh lebih canggih sebenarnya. Untung saja agama tidak memperbolehkan perempuan untuk poliandri. Karena kalau misalnya diperbolehkan, perempuan tuh jauh lebih kejam. Dan untung saya kawinnya sama laki-laki, bukan sama perempuan. Ya, mungkin itu juga, mungkin karena apa namanya, basic karakter perempuan itu yang bersifat rebel gitu ya, yang memberontak itu. Mungkin juga kemudian agama itu membuat sekat-sekat, ada koridor normanya itu dibuat lebih ketat daripada laki-laki. Mungkin juga. Betul. Betul. Tapi memang Ya. jujur ya, memang jujur Ya. ya. Kalau menurut saya sebagai laki-laki, wanita itu memang ada beberapa sisi, ada beberapa elemen dari perempuan itu memang buat orang yang tidak bisa menahan diri, memang itu menjadi appeal gitu. Memang menjadi daya tarik gitu. Kita harus akui itu. Beda dengan laki-laki ya, dengan laki-laki mungkin saja ketika ngelihat perut gendut dikit, perempuan juga nggak tertarik. Kan seperti itu. Tapi perempuan beda lagi. Ada yang gendut tapi ada orang juga yang suka gitu. Ini kan persoalan karakter, human nature banget. Tapi memang kemudian menghormati seorang perempuan itu tidak harus meniduri. Ini bukan cara yang elegan. Saya kembali lagi ke konsep awal tadi. Kalau memang mau menghormati perempuan, ya hormati dia sebagai gender yang memang harus kita ayomi, kita harus lindungi. Bukan berarti menganggap perempuan lebih lemah, tapi perempuan itu secara perasaan memang dia lebih tertutup kadang-kadang ya. Tapi sekali keluar biasanya ngocehnya luar biasa. Dan itu terbukti kan saudaranya Cais gitu yang sudah walk the talk gitu ya, karena sudah mengalami kemudian buang unek-unek sampahnya yuk ke keluarganya, salah satunya ke Cais begitu ya. Nah, Cais, kita bahas soal anak yuk. Anak yang hasil dari keluarga yang berpoligami. Karena korban itu tidak melulu hanya perempuan. Ada hati anak di situ yang mungkin juga akan dilukai. Karena dia mesti berbagi ayahnya kepada keluarga lain. Coba bahas itu, Cak. Aduh, ini saya harus lagi-lagi harus testimoni. Saya kebetulan memang ketika melakukan itu tidak punya anak, memang tidak. Tapi saya ini apa namanya, orang tua saya bapak saya itu melakukan poligami ya. Saya anak dari istri pertama. Saya juga punya adik dari ibu yang berbeda. Nah ini memang saya ketemunya itu setelah gede. Ketika bapak saya melakukan pernikahan diam-diam dengan istri kedua itu, saya tidak tahu punya anak berapa. Tapi setelah bapak meninggal, saya baru tahu bahwa punya anak yang sudah besar-besar ternyata. Ini sangat complicated. Bayangkan, saya punya saudara-saudara yang kemudian ternyata ini sudah tiba-tiba besar. Ini kan perlu apa ya, kelegowoan. Lalu belum juga saya harus mematchingkan dengan ibu saya, ibu kandung saya. Ini loh anak bapak, ini saudara saya. Bagi ibu saya kan ini orang lain. Ibu saya dengan anaknya bapak, dengan istri yang kedua kan orang lain sebenarnya, tidak ada hubungan darah. Tapi ini adik saya saudara. Satu bapak, beda ibu. Bagi ibu saya, ini kan orang lain. Nah, saya harus memberi pengertian itu terhadap ibu saya. Ini loh adik saya. Coba bayangkan perjuangan saya untuk
supaya ibu saya mau menerima adik saya ini yang sebenarnya memang orang lain dengan ibu saya. Ini pergulatan yang luar biasa. Sama yang kedua mungkin ya, setiap orang menikah poligami ini kan biasanya istri keduanya siri, yang memang tidak diakui oleh negara kan. Ini juga soal harta waris dan sebagainya. Dalam soal legitimasi negara ini, biasanya akan mengalami kesulitan. Kecuali hitungan faraid ahli waris menurut hukum tata agama, fikih agama. Ini memang akan sangat complicated. Coba bayangkan itu yang ada di iklan itu, Mbak Sanas. 20 tahun menikah, 4 istri, 24 anak, coba bayangkan. Setelah bapaknya meninggal, 24 anak dengan 3 ibu, 4 ibu yang berbeda, ini seperti apa perangnya? Ya saya terus terang kita harus faktual ya, harus realis gitu, bahwa nggak mungkin 24 anak dengan satu bapak ini tidak akan ada perang gitu. Pasti. Nah, soal kesehatan reproduksi gimana Cais? Karena itu kan juga mesti dijaga ya. Paham kan Cak maksudnya kan? Karena kalau tidak kan itu akan menjadi berbahaya buat perempuan. Bagaimana Islam mengatur itu ya? Saya terus terang, karena ini kan yang saya ceritakan dari tadi ini pengalaman saya nih. Nah, saya tidak punya pengalaman untuk itu. Saya juga repot juga. Saya juga mengalami kerepotan untuk menjawab itu sebenarnya, karena saya tidak punya pengalaman itu. Tapi memang dulu saya melakukan poligami ini memang lebih sering ada di rumah saya dengan istri saya, dengan anak-anak saya. Artinya untuk urusan itu memang saya tidak pernah memikirkan itu. Ada beberapa faktor yang jadi pertimbangan ketika itu untuk melakukan poligami. Saya jujur waktu itu saya nggak perlu bersumpah ya, memang tidak ada hasrat seksual di situ. Ada satu pertimbangan, ada satu konsideran mengapa saya melakukan itu, bukan karena istri saya, bukan. Ada faktor lain yang harus saya lakukan. Tapi pada intinya gini, kalau urusan reproduksi segala macam, saya nggak tahu ngejawabnya. Mungkin harus ditanya ke dokter Boyke kali ya. Cais pernah diwawancara kayak begini nggak sama orang lain? Kenapa? Cais pernah diwawancara ditanya-tanya kayak begini. Ini baru pertama kali. Baru pertama. Kenapa Cais akhirnya percaya untuk menjawab semua pertanyaan saya? Karena saya sudah announce ya. Saya tadinya begini, Bubu. Ketika saya menulis di Instagram itu, saya tidak mau ada sesuatu dari diri saya yang diumpetin, yang dirahasiakan. Saya tidak mau melakukan itu. Makanya ketika saya menulis bahwa saya pernah dipenjara, dan saya menulis bahwa saya pernah berpoligami, supaya tidak ada rahasia di badan saya yang saya umpetin, seolah-olah saya ini jaga image segala macam. Saya nggak mau seperti itu. Ini saya apa adanya. Makanya ketika Bubu mengajak saya membahas tentang poligami, oke silahkan. Saya berani. Karena saya sudah declare dalam hati saya bahwa saya harus menolak ini. Saya harus berada di barisan orang yang menolak ini demi marwah perempuan. Karena bagi saya, dari pengalaman saya dan pengalaman teman-teman saya yang melakukan itu, perempuan itu menurut saya dengan poligami yang sangat marak seperti sekarang ini, justru menurut saya perempuan itu direndahkan, hanya dibeli dengan dalil-dalil agama saja sebenarnya. Ini menurut saya, sunnah Nabi masih banyak kok, bukan hanya itu. Betul. Dan itu adalah berkali-kali kalimat itu Cais sampaikan bahwa sunnah Nabi itu sangat banyak sekali. Bukan hanya untuk urusan seksual dan bukan hanya untuk urusan 4 kali menikah dengan istri bersama, begitu ya. Karena memang banyak hal sunnah lain seperti sholat lail, sholat malam, atau memang hal-hal lain yang tidak dilakukan. Dan sebetulnya kesimpulannya juga kan para kiai-kiai tua yang ada di Indonesia sebelumnya adalah monogamus mereka ya, mereka hanya punya satu istri, dan itu harusnya menjadi contoh buat kita. Cais, pahami kalimat saya ya Cais ya, pahami kalimat saya begini. Di dunia ini tidak ada yang cocok, tidak ada yang cocok ya, di dunia ini tidak ada yang cocok. Karena kesempurnaan itu adalah
sesuatu yang halusinasi dalam perkawinan. Betul ya? Betul. Ya, Jadi dalam perkawinan itu menurut pendapat saya bukan mencari sebuah kesempurnaan. Akan tetapi bagaimana kita mencari seseorang yang mau berjuang bersama-sama. yes. Tapi bukan seseorang yang sempurna. Karena kalau kita mencari orang yang sempurna, maka di situ ada hati yang berselingkuh ke hati yang lain. Itu menurut pendapatku. Betul. Betul. Saya nggak bisa menjawab ini karena saya begini. Mengapa saya kemudian menyesal ini sebenarnya? Setelah saya melakukan, taruhlah ini proses trial and error. Setelah saya menyadari sepenuhnya bahwa istri saya yang pertama ini jauh lebih berharga dari siapapun. Karena ketika dalam keadaan senang, dalam keadaan susah, dia masih berada di samping saya. Ini luar biasa. Meskipun terjadi pemberontakan terjadi ketika kisruh itu, tapi kemudian justru istri saya yang mau menerima saya apa adanya kembali. Ini suatu perjuangan yang luar biasa. Saya punya tips sebenarnya untuk teman-teman kaum laki-laki ya, untuk kaum laki-laki yang kebetulan mungkin melihat ini. Jika kita itu sudah ada nyeleneh gitu, ada pikiran nyeleneh, senang kepada orang lain, ada hasrat ingin, taruhlah ingin berpoligami segala macam. Satu saja triknya menurut saya melakukan itu berkali-kali. Lihatlah wajah istri dan anak kita ketika tidur. Ketika tidur itu adalah ekspresi terjujur dari seorang anak dan seorang istri, maka tuh kan saya udah mulai mau nangis. Maka ketika kita melihat mereka ketika tidur itu adalah ekspresi yang betul-betul apa adanya gitu. Kita tidak akan tega mengkhianati mereka, percaya saya. Saya melakukan itu berkali-kali. Ketika saya kecewa kepada istri saya pun, saya tetap melihat istri saya ketika tidur. Bukan ketika istri saya itu marah-marah dan melotot kepada saya misalnya. Tapi ketika istri saya tidur, saya lihat wajahnya. Disitulah ekspresi terjujur. Itu ekspresi yang paling alami gitu. Dan kita tidak akan tega mengkhianati itu. Anak-anak kita apalagi, ya Allah kalau mereka itu tidur udah nungging, udah madep sana, madep sini. Ini ketika anak saya waktu itu ya, waktu kecil itu. Saya kenapa kemudian berani melakukan virok, melakukan cerai dengan istri poligami yang dulu, setelah melihat anak-anak saya itu. Anak-anak saya itu, saya pulang malam kira-kira jam 11. Saya lihat anak saya itu tidur berdua, masih kecil-kecil waktu itu. Ya Allah, orang seperti ini yang saya hianati. Saya betul-betul nangis malam itu. Besoknya saya cerai. Wow. Jais, terima kasih banyak ya sekali lagi untuk cerita yang penuh dengan kejujuran dan sebetulnya ini penuh dengan pembelajaran dan pencerahan. Kenapa? Insya Allah. Karena ini bukan hanya sekedar dogma yang diomongkan, yang dibicarakan, tetapi ini adalah sebuah kisah, walk the talk. Sekali lagi buat yang sedang menyaksikan saat ini, kami adalah dua sahabat yang lagi bertukar pikiran. Saya yang tidak begitu paham soal ilmu agama dan Cais sangat paham tentang ilmu itu dan beliau pernah melalui jalan tersebut. Bahwa apakah Anda memilih untuk berpoligami itu hak Anda. Apakah Anda memilih untuk mau dimadu itu hak Anda. Apakah Anda memang menjadi si kedua, si ketiga, si keempat itu adalah hak Anda. Kami nggak ikut campur atau kami tidak masuk ke wilayah yang sangat privasi itu. Silakan itu hak Anda. Kami hanya menceritakan sebuah gambaran tentang ada anak-anak yang menangis, ada mungkin hati wanita yang terlukai. Dan menurut pendapat saya adalah jika seseorang memiliki komitmen dan dia sudah tahu apa yang sedang dia perjuangkan, maka seharusnya hatinya tidak cepat tertarik untuk pindah ke hati lain. Karena dia tahu siapa pilihan yang tepat
yang bisa menemani dia saat dia berjuang. Itu menurut pendapatku sebagai penutup hari ini. Begitu ya Cais ya? Betul, siap. Ini hampir bubu bikin saya nangis. Serius. Terlalu berani saya sebenarnya melakukan live ini. Tapi ya nggak apa-apa. Istri saya dan anak-anak saya nonton. Betul. Salam ya buat istri dan anak-anak. Terima kasih. Karena dalam perjuangan pasti ada orang-orang yang menjadi contoh. Dan Cais beserta istri dan anak-anak menjadi contoh. Dan orang tuh akan berpikir sekian kali untuk menentukan apakah ke kanan atau ke kiri atau diam di tempat. Begitu ya. Dan orang-orang yang menjadi contoh adalah pahlawan-pahlawan yang memang sepi dengan tepuk tangan. Dan mesti melewati pergulatan batin yang luar biasa. Cak, tanpa menyebutkan siapa, aku ingin panjenengan membacakan rasa cintanya untuk istri dan anak-anak. Silakan, Cak. Anak-anakku Sabrina, Sayati, dan juga Salman Majid Bulan Pasah, dan istriku yang saya cintai, Hajah Musdalifah. Kalian tahu semua kisah-kisah itu, dan insya Allah kita sudah melewati semua itu. Dan terima kasih kalian telah menerima ayah kamu apa adanya, dan insya Allah ini akan menjadi pembelajaran bagi ayah. Dan juga terima kasih kepada pengorbanan kalian, dan juga kepada kawan-kawan di luar sana. Tolonglah berpikir ulang untuk mengkhianati istri dan juga anak-anak kita, karena mereka adalah tanggung jawab kita. Cukuplah saya yang mengalami ini. Bagi yang teman-teman sekalian, bagi kaum laki-laki ataupun kaum perempuan yang baru mau memulai itu, tolong ditinjau ulang. Ini luar biasa, luar biasa. Ini guncangannya sangat luar biasa. Saya merasakan itu. Sudahlah, percaya saya, jangan lakukan itu. Baik. Itu aja sih. Saya nggak bisa. Mau nangis saya. Ayo, Cak, mesti pakai ngomongin ateis jahat. Jahat. Ngomongin Pancasila kenceng. Oh, pas ngomongin soal cinta yo nangis. Ya, kalau saya ngomongin soal istri dan anak-anak, ini karena terlalu banyak. Hidup saya sangat fluktuatif banget, kayak roller coaster gitu. Tapi mereka selalu ada di samping saya. Itu akhirnya kan kita kembali ke urusan romantik, urusan nostalgia segala macam. Makanya saya nggak bisa berkata-kata apa. Baik. Terus Ya, saya udah pernah cerita, saya juga pernah di penjara hampir 2 tahun. Dan mereka tetap berada di sekitar saya. Ini luar biasa. Saya akui itu. Makanya itu yang seperti yang aku bilang ya, Cak, ya, pernikahan itu adalah bukan mencari yang sempurna, tetapi adalah mencari siapa yang ingin berjuang bersama. Karena dalam pernikahan itu yang ada adalah bukan perfection, tapi struggling, berjuang gitu ya. Dan itu siapa teman perjuangan kita. Dan mudah-mudahan Cais, istri, itu cintanya selalu tumbuh. Amin. Insya Allah pasti. Dan sampai ke jannah ya, sampai ke surga ya, Cak ya. Amin. Iya. Amin. Kan ada ini ya, ada follower aku yang nulis begini, kalau misalnya aku lagi bercerita atau menulis tentang Gilang ya, terus katanya begini, Bubu, semoga sama Bapak sampai ke jannah ya, sampai ke surga. Terus aku mikir begini, ya Allah, kalau misalnya di surga aku ketemu dia lagi, pasti akan begini nih Gilang. Hah, Bu, lu lagi yang datang? Kapan saya bisa sama bidadarinya? Gitu. Kapan gua ketemu sama bidadari montok? Masa lu lagi yang datang gitu ya? Sementara yang perempuan nggak dapat apa-apa. Cais, lucu Cais. Cais Suwon ya. Terima kasih sekali lagi. Salam buat teman-teman NU semuanya. Kemudian salam, saya selalu mengikuti kuliahnya dan menarik sekali. Terima kasih Cais. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.